Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marisa dengan NIM A1A323049. Tujuan saya untuk membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas kuis mata kuliah Hukum Perdata, yaitu menganalisis dua jurnal. Jurnal pertama yaitu membahas kasus pembuktian kasus hukum waris dalam sengketa pembagian warisan Eka Tipta Wijaja. Nah, yang kedua yaitu jurnal yang berjudul Pernikahan Usia Muda Akibat Hamil di Luar Nikah di Desa Benua Baru, Kecamatan Muara Bengkal, Kabupaten Kutai Timur. Baik, di sini saya akan menganalisis jurnal yang pertama yang berjudul Pembuktian Kasus Hukum Waris dalam Sengketa Pembagian Warisan Eka Tipta Wijaja. Nah, di mana kasus ini merupakan putusan nomor 301/PDT.G/2020/PN Jakarta Pusat. Ini menganalisis sengketa warisan dalam keluarga pendiri Sinar Mars Group Eka Tipta Wijaja. Nah, ada beberapa isu utama kasus dalam temuan dalam jurnal ini. Yang pertama yaitu ketidakadilan pembagian warisan. Nah, di mana kasus ini merupakan menyoroti ketimpangan dalam pembagian aset, di mana Freddy Wijaja sebagai anak di luar nikah menerima bagian yang sangat kecil senilai 1 miliar dibandingkan ahli waris lain yang kolektif menerima warisan sebesar 76 miliar. Nah, ketimpangan ini dianggap melanggar prinsip keadilan distributif dalam hukum waris Indonesia. Nah, meskipun KUH Perdata mengatur bahwa setiap ahli waris berhak atas pembagian yang adil sesuai kedudukan hukumnya. Nah, yang kedua yaitu ada status hukum anak di luar nikah. Nah, status Freddy Wijaja ini sebagai anak luar nikah menjadi elemen utama sengketa, di mana secara tradisional KUH Perdata pasal 931 membatasi hak waris anak luar nikah, memberikan mereka hak yang lebih kecil dibandingkan anak yang sah. Nah, selanjutnya ada temuan yaitu implikasi putusan Mahkamah Konstitusi atau MA nomor 46 Peraturan Undang-Undang nomor 8 2010. Putusan MK ini memberikan hak keperdataan kepada anak luar nikah untuk memiliki hubungan dengan ayah biologisnya. Nah, termasuk hak waris. Nah, jurnal ini menyatakan bahwa putusan MK tersebut memberikan dasar hukum yang lebih kuat bagi Freddy untuk mengklaim hak warisnya. Nah, meskipun implementasinya dalam praktik masih sulit karena resistensi sosial dan keluarga. Nah, selanjutnya ada keabsahan surat wasiat 2008, di mana Freddy Wijaja juga mempersoalkan keabsahan surat wasiat yang dibuat pada tahun 2008, menuduh bahwa surat wasiat tersebut tidak merinci aset secara detail. Nah, kurangnya rincian aset ini berpotensi melanggar syarat formal dan substansif pada pasal 875 KUH Perdata. Nah, dan dapat menimbulkan celah hukum yang mengarah pada pembatalan atau peninjauan kembali wasiat. Selanjutnya ada tujuan dan metodologi penelitian. Nah, jurnal ini bertujuan untuk menganalisis proses pembuktian dalam sengketa waris, mengidentifikasikan permasalahan hukum yang muncul, dan mengeksplorasi implikasi status hukum Freddy Wijaja sebagai anak luar nikah terhadap hak warisnya. Metode ini digunakan adalah studi kasus dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu berfokus pada putusan nomor 301/PDT.G/2020/PN Jakarta Pusat, serta menganalisis KUH Perdata pada pasal 874, 875, dan 913, dan putusan MK nomor 46/Peraturan Undang-Undang nomor 8 2010. Jurnal ini menyimpulkan bahwa sengketa sistem hukum waris di Indonesia belum sepenuhnya mengakomodasi hak anak luar nikah secara adil. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum waris untuk menjamin hak-hak anak luar nikah yang lebih setara. Nah, rekomendasi yang diajukan mencakup penyusunan surat wasiat yang lebih transparan, adil, dan merinci.
Nah, aset secara detail untuk menghindari sengketa di masa datang, serta memprioritaskan keadilan dan kesetaraan bagi seluruh ahli waris dalam keluarga konglomerat. Jurnal yang kedua membahas pernikahan usia muda akibat hamil di luar nikah di Desa Benua Baru, Kecamatan Muara Bengkal, Kabupaten Kutai Timur. Nah, jurnal ini membahas fenomena pernikahan usia muda akibat hamil di luar nikah di Desa Benua Baru, Kecamatan Muara Bengkal, Kabupaten Kutai Timur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab pernikahan usia muda karena hamil di luar nikah, dinamika kehidupan rumah tangga, dan dampak sosial yang ditimbulkan. Nah, hasil penelitian yaitu terdapat penyebab pernikahan usia muda akibat hamil di luar nikah, yaitu kasus pernikahan usia muda akibat kehamilan di luar nikah di Desa Benua Baru sering terjadi pada data dari Kantor Urusan Agama atau KUA Kecamatan Muara Bengkal menunjukkan peningkatan kasus dari 6 orang pada tahun 2015 menjadi 13 orang pada tahun 2017 dengan total 27 remaja berusia 13 sampai 16 tahun menikah muda dalam kurun waktu 3 tahun, yaitu dari 2015 sampai 2017. Penyebab utama terjadinya hamil di luar nikah adalah pergaulan bebas masa kini, kurangnya pengawasan oleh orang tua, kurangnya pengetahuan remaja tentang bahaya pergaulan bebas atau pentingnya pendidikan seks. Nah, terus adanya pola pikir dari masyarakat dan keluarga atau orang tua perempuan yang merasa malu akibat anaknya hamil tanpa suami, sehingga dilaksanakan pernikahan muda. Nah, peran orang tua, guru, ketua RT, dan kepala desa pada akhirnya memberikan persetujuan pernikahan usia muda akibat hamil di luar nikah. Orang tua memberikan persetujuan karena pengaruh lingkungan sekitar dan kekhawatiran dampak yang muncul saat anak lahir tanpa orang tua lengkap. Nah, kepala desa memberikan surat persetujuan jika orang tua sudah setuju berdasarkan persyaratan di KUA setempat. Selanjutnya ada dinamika kehidupan rumah tangga, di mana kehidupan rumah tangga pasangan pernikahan usia muda akibat hamil di luar nikah di Desa Benua Baru beraneka ragam. Walaupun ada yang baik saja, beberapa pasangan menjalankan rumah tangga dalam keadaan tidak baik saja dan menghadapi banyak permasalahan. Dampak pernikahan ini bagi keluarga, yaitu keluarga merasa dipermalukan dan diperlakukan tidak menyenangkan dari masyarakat sekitar. Nah, pelaku pernikahan sering malu dan kurang bersosialisasi dengan warga, bahkan dapat dikucilkan oleh warga. Nah, yang terakhir yaitu ada pendidikan yang terganggu, di mana pelaku pernikahan usia muda, terutama pihak perempuan, berhenti sekolah dan mengalami kesulitan mendapatkan pekerjaan yang layak, menempatkan perempuan pada status sosial yang lebih rendah dan rentan mengalami kekerasan. Jurnal ini menyimpulkan bahwa pernikahan usia muda akibat hamil di luar nikah marak terjadi di Desa Benua Baru disebabkan oleh pergaulan bebas, kurangnya pengawasan orang tua, dan minimnya pengetahuan remaja. Hal ini menciptakan dinamika rumah tangga yang sepenuhnya menjadi masalah karena usia yang muda dan faktor ekonomi, serta menimbulkan dampak sosial seperti pengucilan dan terganggunya pendidikan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.